Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam acara Halal Bihalal Bincang KPU dan Nobar Piala Dunia 2018. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang bersedia hadir di acara ini. Dan sebelum kita mulai acara nonton bareng Piala Dunia, kita terlebih dahulu akan melakukan acara yakni Bincang KPU bersama dengan Ibu Titin Wahyuningsi dari Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Pasuruan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, kepada teman-teman dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan, dan supaya lebih santai lagi acaranya bisa mengambil kopi dan juga camilan ringan yang sudah disediakan oleh panitia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bu. Oh iya, sama-sama ya. Iya, sekarang masih lebaran suasananya, baru H+7 ya Bu. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan sebentar lagi bertepatan dengan Pilkada Kabupaten Pasuruan. Pilkada serentak ya Bu, sebentar lagi. Nah, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2018. Sebelum itu kita mau berbincang-bincang dulu ya Bu tentang mewujudkan Pilkada serentak dan damai 2018. Nah, ngobrol masalah pilkada Bu. Biasanya kan apalagi ini Pilkada serentak ya Bu ya. Kita sebenarnya mau tanya mengenai persoalan teknis terlebih dahulu. Mungkin tapi Ibu mau menyampaikan dahulu sepatah dua patah kata kepada teman-teman. Ya, saya sapa dulu saja. Yeah. Ini kalau nggak salah pecinta bola ya. Iya. Selamat malam para pecinta bola. Ini luar biasa. Argentina sudah tergeser ya, hampir tergeser. Tapi ini mestinya banyak yang cinta sama Ronaldo ini ya. Bukan, cinta istri. Oh, cinta istri. Teman-teman para pecinta bola, ini kan masanya Piala Dunia. Nah, tentunya Piala Dunia ini sampai terakhir tanggal berapa finalnya? 15 Juli Bu. 15 Juli. Juli ya? 15 Juli. Oh, ya. Masih lama Juli. Nah, tentunya teman-teman ini kan nonton bola mulai sore ya sampai paling malam jam berapa terakhir bolanya? Jam 1 ya. Hari. Nah, ini yang penting ini, pesan yang paling penting ini, walaupun nonton bola sampai jam 1, jangan lupa pada tanggal 27 itu bangunnya pagi. Jangan lupa. Nanti molor sampai jam 1 siang baru bangun, nggak bisa nyoblos nanti. Bangun pagi, mandi, pakai parfum. Wow. Sing ganteng berangkat ke TPS gunakan hak pilih. Kira-kira siap begitu? Nah, siap ya. Siap mandinya apa siap menggunakan hak pilihnya? Siap nyoblos. Saya tuh takut kalau ngomong berbicara bahasa nyoblos dengan teman-teman muda itu takut dimaknai yang berbeda nanti. Nah, itu mungkin jadi di musim bola ini saya kira tidak harus mengurangi semangat untuk menggunakan hak pilih. Karena nanti tidurnya kemalaman, kemudian bangunnya jangan sampai bangkrong. Ya, apalagi tanggal 27 itu Mbak. Iya benar. Yang ingin lagi saya tanyakan ini, kita kan tanggal 27 pemilu ya, sudah tahu pemilu apa? Pilgub sama Bupati sama Gubernur ya. Nah sudah tahu semua, makanya saya tidak menyampaikan materi itu, cuman saya ingin menanyakan saja, karena ini pecinta bola, saya ingin tanya saja, kalau ibaratkan main bola ini ya, dalam rangka pemilu itu, yang menjadi pemain siapa? Kan ini sepak bola. Pemilu ini ibaratkan sepak bola. Yang menjadi pemainnya siapa berarti? Calonnya, betul. Calon itu diusung oleh siapa? Partai. Pinter-pinter ini. Wah, luar biasa. Sekarang saya tanya lagi. Kalau di sepak bola itu namanya pertandingan,
ada yang bertanding, ada kalah, ada menang. Kemudian yang menentukan kalah menang siapa? Wasit. Wasitnya siapa kalau di pemilu? Hah? Yang nyoblos. Siapa yo? Nah, KPU itu yang benar, wasitnya KPU. Jadi nanti KPU yang menetapkan siapa yang terpilih siapa yang tidak terpilih. Benar, pintar berarti. Terus ada lagi, kalau biasanya kalau main bola ada wasit, kemudian di luar lapangan kan pasti ada ngawasi ya. Kalau saya taunya di silat, kalau di silat itu ada namanya dirjen teknisnya, pengawas teknisnya. Kalau di bola apa? Ada ya itu ya? Apa namanya kalau di pemain? Letbet. Oh, hakim garis. Hakim garis lah sama dengan wasit. Ya. Yang ngawasi ada enggak pengawasnya? Yang menentukan pertandingan ini benar apa enggak? Apa namanya? Oh, panpel. Apa itu panpel itu? Panitia pelaksana atau pengawasnya. Nah, kalau di penyelenggaraan pemilu pengawasnya siapa? Bawaslu. Oh, sampean kok pinter di mau sing nyawab kok bener terus yo. Iki nilai oleh 100 yo. Nah, ini ibaratkan seperti itu. Nah, di pemilu ini kita sekarang ini kan ada pemain, ibaratnya bola kan ada pemainnya yang sedang bertanding. Kalau di gubernur pemainnya berapa? Ada berapa pasang? 2 pasang. Kalau yang nomor 1 menang banyak nilainya maka menang nomor 1. Kalau nomor 2 banyak nilainya maka menang nomor 2. Kalau di pemilihan bupati 2 juga, satunya bumbung kosong. Ada berapa pesertanya? Ayo. Ada berapa pesertanya? Tetap 2. Yang tetap 2 angkat tangan. Yang 1 angkat tangan. 2 apa 1 pesertanya? Yang namanya peserta itu kan ada namanya. Contoh, gubernur sekarang pasangan nomor 1 siapa? Khofifah dan Emil. Pasangan nomor 2 siapa? Gosipul sama Putih. Ya, 2 kan? Nah, bertanding ini, ya kan? Nanti kita lihat siapa nanti yang terpilih, ya. Tapi ini perebutannya bukan perebutan bola memasukkan ke gawang, tidak, tapi merebut hati rakyat, merebut hati pemilih. Nah, sekarang kalau bupati ini, bupati, siapa ini yang bertanding? Pesertanya ada berapa? Ada 2. Sekarang sebutkan yang ada 2, saya sebutkan siapa saja pesertanya. Gus Irsad sama Gus Mujib. Terus bumbung kosong. Bumbung kosong itu peserta apa bukan? Nah, inilah istimewanya Pasuruan. Jadi Pasuruan ini ibaratkan, kalau kita ibaratkan bola tadi, Pasuruan ini tetap ada pertandingan ibaratnya, tetapi pertandingannya 1 peserta. Terus ditanding dengan siapa? Nah, karena 1 peserta, karena nanti ini merebut hati rakyat itu tidak boleh dipaksa, karena demokrasi itu kan kebebasan untuk rakyat. Walaupun ada 1 pesertanya, rakyat masih diberikan opsi. Opsinya bentuknya itu kolom kosong. Kalau dulu 2015 opsinya itu begini, ini pasangan calon opsinya setuju tidak setuju. Sekarang diganti aturannya. Substansinya sama. Ada 1 calon, opsinya adalah kalau setuju dengan pasangan calon, pilih pasangan calon. Kalau tidak setuju dengan pasangan calon, pilih kolom kosong. Artinya yang ini namanya ibaratkan bola tadi pertandingan, maka tetap nanti ada istilah terpilih atau tidak terpilih. Tapi bedanya kalau di gubernur, kalau nomor 1 ini hati rakyat banyak memilih nomor 1, banyak nyoblos nomor 1, maka nomor 1 terpilih. Kalau ada banyak yang nomor 2 yang memilih nomor 2, maka nomor 2 terpilih. Tapi kalau untuk pemilihan Bupati Pasuruan, apabila hati rakyat ini banyak yang memilih
yang nyoblos pasangan calon, maka pasangan calon dinyatakan terpilih. Tetapi jika sebaliknya, pasangan calon dinyatakan tidak terpilih. Itu istilahnya. Terus? Nah, bupatinya siapa? Seumpama pasangan calon tidak mendapat 50% lebih ya. Bupatinya siapa? Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Nah, bupati dan wakil bupati itu kan pasangan yang sudah periode sebelumnya, nanti masa jabatannya turun bersama-sama. Tidak lantas bupati yang wakil bupatinya naik, tidak. Tetapi untuk mengisi nanti kalau bupatinya yang calon-calon pasangan calon ini tidak terpilih, ya, tidak terpilih, maka nanti akan ada pemilu kembali tahun 2020 atau pemilu yang dijadwalkan kembali. Jadi ada pemilihan kembali, calon yang sekarang mencalonkan boleh mencalonkan lagi. Kemudian selama sekarang sampai pemilihan kembali, posisi pemerintahan ini dijabat oleh pejabat sementara. Bahasanya teman-teman tadi ada yang ngomong sekda, tapi tidak harus sekda. Nanti adalah pejabat struktural yang dipilih oleh Menteri Dalam Negeri. Itu. Oke, bisa ya mengilustrasikan dengan bola ya. Ternyata kalau di pertandingan, anggap saja pertandingan di pemilihan dengan pasangan calon tunggal tidak harus memiliki lawan. Jadi satu saja pesertanya sudah boleh pemilunya dilanjut. Itu oke. Luar biasa sementara. sekali. Ini ternyata hampir-hampir mirip lah dengan permainan sepak bola yang sebentar lagi akan kita tonton bersama. Nah, Bu Titin, ini mendekati hari H, kita kepingin tahu jelasnya bagaimana teknik atau saat hari H itu apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang akan memilih. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Hari H tanggal 27. Jangan lupa bangun tidur, mandi, pakai parfum, rambutnya disisir, pakai baju, jangan lupa pakai celana juga, ya kan? Datang berangkat ke TPS, tapi jangan tiba-tiba berangkat. Bawa KTP elektronik. Kalau tidak punya KTP elektronik, bawa surat keterangan sama bawa form C6. Sudah ada yang terima undangan atau pemberitahuan? Belum. Yang belum ditunggu ya, dalam waktu dekat akan diberi. Ada yang sudah menerima? Sudah ya. Jangan lupa itu dibawa. Jangan bawa pacarnya saja, tapi di TPS C6 ditanya, mana C6-nya? Tidak ada, saya hanya bawa cinta. Oh, mantap. Bahaya. Jadi itu bawanya ya. Jadi berangkat ke TPS, jangan lupa jamnya dibuka jam 7, ditutup jam 1, bawa KTP elektronik atau surat keterangan, kemudian bawa C6, bukan CINTA ya, C6 gitu. Itu Mbak. Luar biasa. Okay. Termasuk untuk pendatang Bu, misalkan saya ini dari luar kota mau milih gubernur, saya harus seperti apa ini Bu? Nah ini namanya pindah pilih. Boleh pindah pilih, misalnya ini ada dua jenis pindah pilih. Misalnya saya orang Prigen, kemudian saya hari H itu pingin karena bertugas mengawasi atau memantau jalannya pemilu di Kejayan, yang saya harus hadir jam 7 itu, saya menggunakan hak pilih di Kejayan. Maka saya harus mengurus surat pindah memilih, namanya form A5. Kapan mengurusnya? Terakhir tanggal 24. Terakhir tanggal 24, berarti sebentar lagi, hari besok, hari Minggu. Jadi hari Minggu saya ke tempat PPS saya, desa saya ngomong, PPS saya nanti hari H nyoblos di Kejayan, diberikanlah A5. Setelah itu tanggal 26-nya saya melaporkan ke Kejayan, saya mau nyoblos di sini. Nanti teman-teman Kejayan lah yang akan menunjukkan, oh ya Bu nanti nyoblosnya di TPS ini, gitu. Itu namanya pindah pilih. Syaratnya sama, membawa form A5 dan juga KTP elektronik. Nah, seperti saya ini nanti mendapat hak suara tetap 2, dapat memilih bupati wakil bupati karena saya penduduk Pasuruan, juga memilih gubernur wakil gubernur. Tapi kalau pertanyaannya tadi, misalnya luar kota, orang Probolinggo, mau melamar, lamarannya katanya mertuanya jangan sampai terlambat loh ya,
pokoknya jam 7 di sini acaranya sampai jam 1. Wah, takut enggak diterima. Tanggal 27 ngelamar orang Pasuruan. Ya kan? Iya. Akhirnya bingung, waduh Pak, saya nih harus nyoblos ini. Sudah, kamu milih nyoblos mana? Nyoblos apa? Wah, bahaya ini. Sudah, urusannya dalam ini sudah. Akhirnya nguruslah pindah pilih. Orang Probolinggo tadi, kalau Probolinggo ya, misalnya, atau orang kota Pasuruan lah, atau orang Probolinggo boleh lah, ngurus namanya surat pindah memilih, sama caranya, diberilah A5 di Probolinggo, kemudian sampai di sini menggunakan hak pilih di Pasuruan, tapi hanya dapat 1 surat suara, yaitu gubernur, wakil gubernur, karena bukan penduduk Pasuruan. Itu bedanya di situ. Baik, jadi mudah ya Bu ternyata ya, Sangat ngurusnya mudah sekali. Jadi sayang sekali kalau nggak ikut nyoblos gitu, meskipun kita beda kota, beda wilayah, tapi kalau waktunya nyoblos ya tetap nyoblos. Nah Bu, untuk masa kampanye terakhir besok ya Bu ya, masa kampanye terakhir. Besok masa kampanye terakhir jam 24.00 kita akan lakukan pembersihan alat peraga kampanye. Oh, seperti itu. Tim kampanye juga harus sudah menghapus akun medsos yang digunakan untuk kampanye kemarin. Oh, seperti itu. Baik. Jadi setelah itu 24, 25, 26 masa tenang. Masa tenang. Harus tenang lahir batin. Tenang lahir batin. Iya, harus tenang lahir batin. Sama juga harus tenang. Harus tenang lahir batin. Jadi seperti orang mau menikah itu ya. Ini kalau anak muda ini kan kalau ya? diajak bahas nikah ini kan seneng. Iya benar. Jadi itu masa-masa dipingit. Supaya nanti apa? Pada saat sudah ketemu waktu pengantenan itu, wah berdebar-debarnya luar biasa. Kalau tiap hari ketemu sampai ndak enak, sampai sudah menikah? Belum dong ya. Memang sudah punya pacar? Hampir ditolak ya. Ya, jadi itu. Nah, kemudian pada masa tenang itu sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan aktivitas-aktivitas kampanye. Jadi itu. Termasuk mempersiapkan misalkan ada serangan subuh seperti itu. Wah, serangan subuh. Serangan subuh biasanya kan ada itu Bu, ngetren gitu. Serangan subuh, serangan fajar ya. Fajarnya sudah habis. Nah, ini memang penting ini. Iya. Serangan-serangan itu menjadi penting. Kalau kita sebagai generasi muda masih sering atau senang diserang-serang, berarti kita merelakan 5 tahun masa depan kita itu kita gadaikan dengan serangan-serangan itu. Waduh, berat ini. Kan begitu, berat ini. Loh iya, serius. Hanya nerima tongket setong orang seket, masuk TPS bingung. Mau pilih yang mana ini? Bingung. Yang ini tongket setong orang seket. Arya berseh beras ben pese. Munria berjuang beras baju ben uang. Bingung milih mana, ndak keluar-keluar dari TPS. Padahal berangkat ke TPS bawa pacarnya. Ditunggu sama pacarnya ndak keluar-keluar, pacarnya katut orang, kapok wis. Loh kan begitu, karena ndak keluar-keluar dari TPS. Karena bingung. Itu golek mana pacarnya ya? Oh gitu ya. Ke TPS kalian cari jodoh begitu ya? Iya, ada ini sebelum masuk ke situ lagi ya. Iya. Ada teman-teman kemarin nge-share media sosialisasi juga begitu. Aku mau berangkat ke TPS, siapa tahu perjalanan ke TPS ketemu jodoh. Gitu. Ada memang cara-cara sosialis seperti itu. Kita juga insya Allah ada sosialisasi nanti teman-teman kalau sudah nyoblos di TPS silakan foto selfie sebagus-bagusnya. Nanti dikirimkan ke kita. Ada apa Bu? Kita kasih hadiah. Waduh, luar biasa. Foto selfie yang temanya aku sudah memilih, aku tidak golput, itu intinya begitu. Baik. Ya, nanti silakan informasi lebih lanjut bisa nanti kita didapatkan share di sosial media ya. Kembali lagi kepada itu tadi ya, yang namanya serangan fajar dan lain sebagainya. Di TPS saja sudah pusing, apalagi keluar TPS. Mau pusing gimana? Mau jalan lewat kanan ketemu yang ngasih tongket, mau jalan lewat kiri ketemu yang ngasih bersih, bingung. Waduh, gak enak, aku tadi kok milihnya yang ini. Nah, menjadi beban tersendiri. Apalagi yang paling parah menjadi bebannya ternyata
yang kita pilih dengan embel-embel money politik kemarin, money politik tersebut ternyata tidak amanah. Waduh wis getun 7 turunan, 5 tahun getun. Nah ini yang harus dewasa, kita harus dewasa. Apalagi belum begitu, ternyata ketahuan ini masalah money politik. Bukan hanya yang memberi yang terkena pidana, yang menerima pun terkena pidana. Kalau berbicara pidana, suap menyuap, pidana money politik tidak melihat jumlah uangnya. Ancamannya sama, tidak melihat jumlah uangnya. Nah, jadi ini menjadi penting, kita harus cerdas dalam menggunakan hak pilih. Jangan sampai pemilihan kita ini hati kita tergores dengan goresan money politik. Jadi itu. Baik, luar biasa. Bermain bola ini kan pembahasannya bola. Kemarin kalau tidak salah kejadian mana lawan mana ya, yang waktu gol masuk di gawang, ternyata sensor gawangnya itu, nah itu ya, itu menyatakan tidak masuk. Tampaknya kan di garis, tapi ternyata menyatakan masuk ya, ternyata itu sudah di dalam garis, tampaknya di garis. Nah ini contoh suara sah seperti itu. Jadi mencoblos kalau terkena garis, kecondongan itu adalah di dalam, maka dinyatakan sah, gol. Itu. Jadi itu. Tapi kalau kecondongannya di luar, dinyatakan tidak sah. Nah ini Mbak Nisa, ini contoh yang benar. Kalau tadi contoh tidak benar itu. Maksudnya tidak benar untuk KPU, karena kita KPU tidak boleh menampilkan itu. Nah, jadi ini contoh surat suara ya. Surat suaranya kan nanti seperti ini, yang pemilihan bupati. Kalau dicoblos foto pasangan calon dinyatakan sah. Di dalam kotak foto pasangan calon dinyatakan sah. Di dalam kotak kolom kosong juga dinyatakan sah untuk kolom kosong. Kalau dicoblos dua-duanya itu tidak sah. Nah, ada lagi aturan yang namanya coblos simetris. Nah, coblos simetris itu ini belum dibuka, tapi dicoblos. Nah, saat dibuka dilihat ternyata ada coblosannya 2 simetris. Selama coblosan itu tidak mengenai 2 pasangan calon, hanya mengenai 1 pasangan calon, maka sah untuk pasangan calon yang terkena coblosan. Begitu. Jadi gitu. Jadi misalnya ini simetris, dicoblos dibuka ada di sini sama di sini. Berarti sah untuk pasangan calon. Atau sebaliknya ada di sini sama di sini, sah untuk kolom kosong. Jadi itu namanya coblosan simetris. Itu sah. Atau misalnya coblosnya banyak, saking semangatnya dicoblos 3 kali misalnya di dalam kotak atau di dalam kotaknya. Itu juga dianggap sah. Yang terpenting tidak merusak surat suara. Tapi kalau surat suaranya itu sampai sobek, itu tidak sah karena surat suaranya rusak, dianggap surat suara rusak. Itu. Baik, jadi ada tata caranya tersendiri ternyata Bu Luwarmo, tidak langsung set gitu. Ternyata ada seperti itu juga. Nah, ini untuk kita misalkan sudah nyoblos ini Bu, ketar-ketir ya, aduh kira-kira surat suara saya aman apa enggak. Nah sebelum itu proses perhitungan dan itu tuh kapan Bu, dan bagaimana proses pengamanannya Bu? Oke, salah satu yang saya sebutkan menjadi pemilih cerdas tadi ya, pemilih yang tidak terkontaminasi dengan money politik ya. Pemilih yang mengenal calonnya sehingga memilih calon berdasarkan visi misi program berdasarkan money politik, itu pemilih cerdas. Yang kedua adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara benar sehingga surat suaranya sah, itu pemilih cerdas. Yang ketiga, pemilih yang mengawal proses keamanan surat suara, maksudnya mengawal proses penghitungan suara. Sangat penting pertanyaan disampaikan, apakah menjamin suara saya itu aman? Gitu. Dari sistem yang dilakukan KPU tidak ada ruang yang memberi peluang untuk kecurangan-kecurangan. Ono sing batin temen tabu. Apa buktine? Iya dah. Sumpah dah, tumpah dah. Sumpah dah. Jari Mas Oji tumpah dah jari. Temen tabu, iya. Saya pastikan seperti itu. Karena apa? Di hari H itu kan semua
berita acara, jadi pemilih yang hadir berapa, surat suara yang diterima berapa, berapa perolehan suara. Hari H itu juga form C, namanya form C, yang ada di tingkatan TPS langsung dibawa ke KPU. Oleh KPU langsung di-scan, jeret, keluar. Keluar ini langsung bisa diakses oleh masyarakat. Form C tersebut. Ada sistem barcode gitu nggak Bu ya? Ada apa sistem seperti itu? Kalau form C yang asli ada di dalam kotak itu ada hologram. Oh, ada hologram. Form C ini kan dibuat ada 7 rangkap pemilu kabupaten. Yang satu ada hologramnya dimasukkan kotak. Tujuannya apa? Nanti untuk bahan rekap di PPK yang rekap manual. Ada yang diberikan saksi, ada yang diberikan pengawas. Ada yang diumumkan di TPS. Jadi setelah penghitungan suara langsung di TPS itu diumumkan. Ini loh hasil penghitungan suara. Jadi kita sudah bisa melihat TPS tempat kita memilih itu yang unggul mana. Kemudian ada satu dibawa ke KPU untuk di-scan. Di-scan langsung ditampilkan, bisa diakses semua, bukan hanya Pasuruan saja, seluruh Indonesia bisa mengakses. Nah, kemudian di situ muncul form C itu angka-angkanya persis atau tidak, itu bisa dibuktikan. Kalau kemudian misalnya ada kesalahan pengisian, misalnya kesalahan penghitungan, itu kan biasanya penghitungannya di bedanya antara pemilih laki-laki, pemilih perempuan, tapi biasanya perolehan suara itu hampir kalau di Pasuruan itu tidak ada lah pergeseran surat suara itu. Nah, kemudian selain itu ya pengamannya di-scan, pengamannya lagi diumumkan di TPS, diumumkan di desa, ya di balai desa. Pengamannya lagi nanti ada rekap di tingkatan PPK. Pada saat rekap itu ada saksi, boleh disaksikan masyarakat. Di situ juga masyarakat bisa mengkontrol. Loh, dulu yang ditempelkan sekian, yang dibaca kok itu. Lah ini bisa menyampaikan keberatan-keberatan itu melalui saksi atau melalui Panwas. Nah, setelah itu direkap di KPU. Jadi itu keamanan-keamanan yang dijaminkan atau dibangun oleh KPU untuk menjamin hak masyarakat itu agar terlindungi. Jadi di situ. Jadi benar-benar transparan, betul. Dan juga insya Allah sangat aman seperti itu Pulau Warmo. Nah, ada tidak Bu TPS-TPS yang berpotensi sedikit rawan Bu? Kalau TPS rawan itu macam-macam kategori. Seperti apa, ada Bu? TPS rawan itu karena geografis. Satu karena geografis itu dalam pengiriman logistik ini biasanya agak rawan karena jaraknya misalnya jauh di gunung gitu ya. Baik. Kalau saya dulu di Prigen itu ada yang di Gempol itu dari Prigen ke dekatnya Gempol itu ada desa yang agak jauh gitu, jadi harus lewat lewat semacam hutan-hutan, itu rawan secara geografis. Kalau berbicara rawan secara konflik sosial dan lain sebagainya, sampai informasi terakhir kemarin, informasi dari karena kerawanan ini kan yang mengukur di pihak kepolisian. Baik. Di Pasuruan ini TPS-nya tidak ada yang terkategori rawan. Baik, alhamdulillah. Itu dari secara sosial, tapi kalau secara geografis seperti itu. Secara geografis seperti itu. Baik, Pulau Warmo. Sebentar lagi kita akan membuka sesi tanya jawab. Namun mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu sebelum tanya jawab. Ini contoh surat suara Pilgub. Ukurannya sama kecil, cuman ada nomor, foto, nama pasangan calon. Nanti kita akan mendapat 2 surat suara semacam ini di TPS. Jadi itu. Oh ya, terus ini teman-teman, untuk pemilu sekarang ini juga kita juga aturan lebih sempurna dalam penggunaan hak pilih bagi orang sakit, kemudian penggunaan hak pilih orang yang ada di rumah sakit, mungkin ya mudah-mudahan lah sehat semua, tapi siapa tahu ada yang kebetulan saat ini lagi rawat inap di rumah sakit misalnya. Kalau kira-kira tanggal 27 nanti itu memang masih belum pulang, boleh mengisi A5 tadi, surat pindah mencoblos tadi. Nanti petugas kita, TPS yang dekat di rumah sakit akan mendatangi rumah sakit. Membawakan surat suara
beserta kotaknya, beserta saksi, beserta pengawas. Nanti di sana kita layani, ini khusus yang sakit. Tapi kalau yang jaga-jaga enggak, yang jaga boleh menggunakan hak pilihnya menuju TPS terdekat. Oh, terus ada lagi TPS lapas. Nah, kemarin itu informasi terakhir waktu kita pendataan di lapas itu yang masuk DPT 281. Tadi informasi terakhir penduduk atau penghuni lapas sekitar 530 sekian. Kalau berbicara surat suara kita kan tidak mencukupi ya kan? Karena yang masuk DPT 281 sehingga surat suara yang kita berikan sekitar 290. Tapi penghuni lapas ini 500 lebih. Nah, ini nanti tetap bisa terlayani dengan catatan penghuni lapas tersebut membawa A5 atau kan bisa diuruskan keluarganya A5 atau membawa KTP elektronik atau suket. Salah satu dari itu berarti ya Bu? Iya, salah satu. Jadi kalau penghuni lapas itu kan biasanya tidak membawa KTP. Iya. Nah itu bisa oleh keluarganya saat akan coblos dititipkan kepada petugas lapas, nanti mau nyoblos digunakan hak pilihnya. Terus dapat dari mana Bu surat suaranya? Nah surat suaranya ini nanti akan disupport dari TPS-TPS terdekat. Jadi surat suara dari TPS terdekat ini nanti kan di TPS terdekat itu misalnya ada surat suara 350, pemilihnya 340, saat jam 12, misalnya jam 12 itu masih sisa 100 sekian gitu, kan masih bisa digeser 25, oh lumayan, lu kan masih kurang Bu, bisa TPS dekatnya juga surat suaranya digeser, itu kita bisa mensupport itu, tetapi catatannya untuk pemilih rumah sakit, pemilih lapas ini bisa dilayani apabila ketersediaan surat suara masih ada. Oh, itu. Seperti itu. Jadi itu patokannya jam berapa Bu kira-kira? Kalau rumah sakit itu dilayani di atas jam 12. Di atas jam 12. Kalau lapas karena datanya kan sudah masuk sebelumnya, itu bisa disiapkan sejak awal, diambilkan dari beberapa TPS. Beberapa TPS. Termasuk yang pemilih pengganti apakah juga mendapat peraturan seperti itu Bu? Maksudnya pemilih pengganti? Maksudnya ganti wilayah. Kayak oh tadi pindah. Nah, boleh pindah itu pemilih yang pindahan atau A5 itu istilahnya DPPH itu boleh menggunakan hak pilihnya mulai jam 7. Boleh. Oh, boleh mulai jam karena 7. Kan sudah daftar dulu toh. Jadi mulai jam 7 boleh. Tapi ada lagi pemilih yang belum terdaftar. Misalnya di DPT tidak ada, boleh menggunakan KTP elektronik sesuai dengan alamat, tapi nyoblosnya hanya boleh di atas jam 12. Oh seperti itu, baik, luar biasa. Nah sekarang waktunya kita sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk yang masih belum mengerti penjelasan, ada 2 penanya, saya beri kesempatan 2 penanya terlebih dahulu untuk bertanya ya. Mas, monggo. Bentar. Perkenalkan nama dan asal. Di atas kan, oh ya sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Anggi Fernando, saya dari perwakilan dari Blues Troop Pasuruan atau fans Chelsea. Sebelumnya saya bertanya, kapan beberapa waktu kemarin saya terima broadcast ya dari salah satu media sosial itu menyatakan bahwasanya kita bisa ngecek keaktifan. Maksudnya kita terdaftar apa tidaknya itu melalui situs yang di sini sih ada infopemilu.kpu.go.id. Nah ini apakah benar Ibu? Saya juga agak kurang yakin sih sebenarnya seperti itu dengan menginput nama keterangannya di sini kita menginput nomor induk ya NIK itu nanti keterangannya jika nama Anda keluar maka Anda sudah siap untuk memilih. Nah, jika belum silakan hubungi PPS desamu seperti itu. Ini apakah benar Bu untuk informasinya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti cek di situs infopemilu.go.id seperti itu ya? Iya. Oke, ya memang ada namanya aplikasi yang dibuat oleh KPU RI namanya SIDALI, Sistem Informasi Daftar Pemilih.
Ini salah satu transparansi yang dibangun oleh KPU. Jadi KPU ini sistem informasi dalam hampir semua bidang, hampir semua semua hal yang ada di KPU, mulai logistik, mulai pemilih, pencalonan, itu semuanya menggunakan aplikasi yang bisa diakses banyak orang. Salah satunya SIDALE, Sistem Informasi Daftar Pemilih. Ini memang fungsinya adalah untuk melakukan proses cross check salah satunya. Kita masuk ke situs KPU Go ID, kemudian kita memilih daftar pemilih, lakukan hal yang masukkan NIK, kan nanti ada perintah masukkan NIK, masukkan. Di situ nanti akan muncul nama, alamat, tanggal lahir, NIK, kemudian nomor NKK, kemudian kita harus memilih di TPS berapa. Nanti itu muncul. Kalau kemudian tidak muncul, benar yang disampaikan, langsung lapor ke PPS. Laporkan ke PPS, nama saya tidak ada PPS. Jangan-jangan saya tidak terdaftar di dalam pemilih. Maka PPS akan melakukan proses pengecekan. Oh iya mas, gorong terdaftar. Terus bagaimana menggunakan hak pilih? Tetap hadir di TPS jam 12. Nanti bawa KTP elektronik atau kalau belum punya bawa surat keterangan. Di situ nanti bisa menggunakan hak pilih. Itu mas. Berarti memang benar Ya, ada betul, tersebut ya. ya Bu ya, baik, luar biasa. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi yang masih kurang jelas sebelum sebentar lagi masa tenang kampanye. Silahkan buat yang ingin bertanya. Baik, monggo diperkenalkan dulu dan dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Komet dari komunitas supporter. Yang saya mau tanyakan Bu ya, misal saya nggak dapat surat dari KPPS, sedangkan waktunya itu sudah mendekat Bu. Itu solusinya gimana? Misalnya besok sudah waktunya nyoblos, sekarang masih belum dapat undangan. Gitu. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya sampai H-1 panjenengan tidak dapat undangan ya, kalau jenengan nyebutnya undangan, itu sebenarnya surat pemberitahuan. Kalau tidak mendapat C6 atau surat pemberitahuan, langsung lapor ke petugas TPS yang ada di situ. Kan jenengan tahu misalnya TPS itu petugasnya siapa. Kalau enggak langsung lapor ke PPS saja di desa, enggak apa-apa. Menyampaikan saya belum dapat undangan. Itu pertama yang dilakukan. Kalau kemudian sudah Bu, saya enggak lapor, saya langsung ke TPS saja. Boleh, bawa KTP-nya. Bawa KTP-nya, nanti oleh teman-teman akan dicek di DPT. Kalau nama panjenengan ada di DPT, maka boleh mencoblos saat itu. Tapi kalau tidak ada di DPT, berarti mencoblosnya di atas jam 12. Itu Pak ya. Kurang memuaskan. Nah, kalau pelayanannya kurang memuaskan, langsung saja laporkan kan ke pengawas. Oh, baik. Ada, setiap TPS ada, di desa juga ada. Oh gitu. Ya. Atau kalau enggak ada langsung SMS saja ke KPU atau WA atau telepon ke KPU. Nah, kan kadang-kadang pengawasnya kan nggak tahu mungkin kemana kayak kemana. Enggak. Kita kan waktunya. Kalau hari H itu pengawas pasti ada di situ, di TPS. Wajib. Karena begini, melayani pemilih itu adalah menjadi kewajiban. KPU, Panwas sebagai penyelenggara tugasnya adalah harus memberikan jaminan bahwasanya orang yang berhak memilih ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Tapi ini berbeda Pak, berbeda misalnya begini Pak, duduk wong Pasuruan, duduk wong Jawa Timur,
tiba-tiba ke TPS, pokoknya aku nyoblos, wong aku lho ndek kene wis suwe ngono. Pokoknya nyoblos, tapi syarat administrasi tidak terpenuhi. Ini beda Pak ya. Tapi kalau kita memang asli di situ bisa menunjukkan dengan KTP bahwasanya kita penduduk di situ atau surat keterangan tidak dilayani, itu nanti petugas ini Pak, hukumnya bukan hukum ringan Pak, ini hukum pidana, menghalangi hak orang ini tidak boleh itu nggih. Ya kalau bisa nanti nomor teleponnya Ibu aja nanti benar. Wah, modus. Ternyata agak modus. Ternyata modus yang giringnya lama. Ini seperti jadi kalau main bola ini berarti jadi apa berarti? Bagian tukang giring bola itu ya. Modus ya. Nggih. Ya, Baik, ini ada nomor teleponnya ya Ibu ya. oh ya ini 0343. Oh ya. Nah, ada Pak helpdesk KPU. Jadi panjenengan tidak mendapatkan layanan dengan baik atau bingung atas pelayanan, hubungi helpdesk KPU. Helpdesk Pak ya, bukan BE Pak ya, HELP ya. Helpdesk bukan BE loh ya. Helpdesk KPU yang memang tugasnya untuk melayani keluhan atau melayani konsultasi masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu. Nomornya Pak jenengan tulis ya. Oh gitu ya. Kok sampean sudah kenal sama Bu Anissa? Wah Ini luar biasa beliau ini. Modusnya merembet ternyata. Mas Uji aja belum kenalan. 0343 74 7142. Itu ya. 747142. Nomornya Mbak Anissa yang panjang hafal beliau, tapi nomor ini enggak hafal. Luar biasa ini ya. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita mau kuis dulu. Ada voucher yang bakalan kita bagikan untuk teman-teman semuanya, dan nanti akan langsung dinilai ya Bu sama Bu Titin ya Bu. Cepet-cepetan ya. Pertanyaan pertama, kapan pelaksanaan pilkada serentak? Sebutkan tanggal dan waktu. Mas, bentar. Berapa? 27 apa? Juni. Lebih lengkap. Dan waktu, jamnya? Jam 8 tanggal 27 Juni hari Rabu. Bagaimana Bu? Sabu ya, dapat hadiah ya. Jamnya mulai jam berapa sampai jam berapa nyoblosnya? Ayo. Jam 8 sampai jam 2. Waduh. Jam 8 sampai jam 12. Terus yang rumit tadi jam 12 sampai jam 3. Salah ya Bu ya. Tanggalnya bener, harinya bener, waktunya salah besar. Salah besar. Ayo itu. Oleh separuh Bu, ada separuh. Disobek hadiahnya. Lanjut, itu siapa itu yang ngacung yang di belakang itu Mas, monggo. Siapkan hadiahnya Mbak Fida. Pertanyaan hadiahnya. Tanggal dan waktu. Tanggal 22 Juni 2018. Ayo lo. Pertanyaan nih. Tanggal dan waktu pelaksanaan pemilihan pemilu. Takai bocoran. Ini dikasih bocoran ini. Kurang petang dino. Ayo berapa? Sampai hari hanya kurang 6 dino. 27 Juni. Waktunya? Jam 7 sampai jam 13. Dikasih apa enggak ini Bu? Oh betul ini. Betul, langsung dikasih. Gak apa-apa wes ada bocoran. Monggo maju dulu. Baik. Kenalan dulu, Mas siapa namanya? Mas Soleh. Mas Soleh, insya Allah Soleh. Dari mana Mas Soleh? Pendukungnya siapa nih? Prancis, luar biasa. Ini Loh sampai dukung Prancis? Wah aku aja dukung ini, apa namanya? siapa Bu? Persekapas, luar biasa. Sakera Mania, itu tim teman-teman Sakera Mania. Vouchernya? Mau voucher Mas? Mau. Oh, ini ya? Ini baik. Ini Ibu monggo,
Ibu yang mengasihkan. Oh, saya bagian Iya, mengasihkan. Mas Soleh, agak ke sini Mas, agak ke sini biar masuk frame kamera. Wes, mari. Oh iya, makasih ya. Baik. Ini rupanya Mas Soleh ini banyak fansnya juga ya dari teman-temannya. Yang kedua, sebutkan nama pasangan calon pemilihan Gubernur Jawa Timur. Masnya ngacung lagi. Yang lain. Gak apa-apa ya, soalnya kemarin Nggak tadi apa-apa, salah ya, tadi masih moga-moga. salah. Yang mana? Mana Masnya? Itu tuh Masnya, gak apa-apa, ini dicoba lagi. Siapa Kali aja tahu beruntung betul. ya. Ini yang gubernur Bu ya. Pemilihan gubernur. Siapa nama pasangan calon? Satu saja. Nomor 1 Bu Hovifa sama Eli Darda. Siapa? Emil Darda. Baik. Yang kedua Mm-mm. Gus Ipul sama Mbak Putih. Waduh. Hadiah Bu ya, hadiah Bu ya. Hadiah. Iya, maju Mas. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Akhirnya rezeki juga. Akhirnya rezeki. Ini pengen hadiahnya Pak, kepingin foto sama Ibu. Sama Mbak Anissa, foto sama Mbak Anissa. Monggo, maju. Tepuk tangan dong. Mana pendukungnya Mas? Siapa namanya? Pak RT. Nggih. Ibu. Enggak sini, Bu. Terima kasih ya. Baik, lanjut lagi. Satu pertanyaan lagi, lalu kita lanjut ke kuis. Satu pertanyaan terakhir. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Apa lanjut kuis aja? Ada 2 lagi pertanyaan kuis buat teman-teman. Bagaimana surat suara dikatakan sah? Nah, Mas ini perkenalan dulu. Bentar. Nah, monggo, Mas siapa? Dari mana? Nama saya Tendul dari PC PC Ya. itu apa? Fans Club MU. Waduh, keren. Iya, jawabannya apa, Mas? Dikategorikan sah itu masuk ke dalam kolom ataupun garis. Masuk ke dalam kolom. Bagaimana, Bu? Kalau sempurnanya dicoblos di dalam. Dicoblos dalam kolom. Dikasih apa tidak, Bu? Ya memang pertanyaannya yang agak sulit ya. Agak sulit ya? Heeh. Dikasih aja ya, Bu? Iya, Dikasih kasih aja. sudah. Masuk ke dalam kolom. Waduh, ini Jadi Mas yang suara sah itu dicoblos. Coblosannya itu harus di dalam kolom ya. foto dulu. Luar biasa. Pertanyaan terakhir. Siapa nama lengkap satu-satunya pasangan calon pemilihan Bupati Kabupaten Pasuruan? Nama lengkap lo ya. Nama lengkap lo ya. Pilih Mas Irul. Yang mana Mas Irul? Itu ya. Perkenalan. Dan dari mana? Oh ngadek rek. Nama saya Soleh dari Mas Soleh lagi. Kesempatan yang lain. Nama saya Muhammad. Loh, Kalau panjangnya Muhammad Soleh ya. Ayo, cocok. Kak. Dari perwakilan dari fans club dari Juventus. Fanclub juga. Jawabannya Irsyad Yusuf. Dan Apa nih? Oh, Gus Mujib. siapa nama lengkapnya? Irsyad Yusuf dan Gus Mujib, Abdul Mujib.
ujib sapa bisa karo aku. Nah. Baik. Bagaimana Bu keputusannya Bu? Tak bocori Abdul Mujib terus ada I belakangnya. Imron. Nah. Saya ini senang ngasih bocor-bocoran saja lah. Mumpung musim Monggo hujan. Mas Muhammad. Muhammad Soleh. Oh beda orang ya, cuma namanya aja sama ya. Baik, terima kasih ya. Ibu mungkin terakhir pesan buat teman-teman setelah tadi. Oke, terima kasih ini teman-teman para pecinta bola. Besok tanggal 23 saksikan pukul 19.30 siaran langsung debat publik ketiga pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Timur. Jadi ya kan bareng-bareng sama nonton bola kan ya, tapi disempatkan melihat debat publik tersebut supaya bisa mengenal calon dengan baik. Kalau sudah mengenal nanti bisa menentukan pilihan dengan baik. Itu kemudian jangan lupa tanggal 27 Juni gunakan hak pilih dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai tergoda dengan money politik. Jangan tergoda dengan embel-embel atau iming-iming macam-macam. Gunakan hak pilih sesuai pilihan teman-teman sekalian. Dan semoga pemilu ke depan menjadi damai. Beda pilihan boleh, tapi harus rukun. Seperti sore malam ini kan masing-masing mendukung klub yang berbeda ya, atau mendukung tim yang berbeda ya. Tapi kan rukun ya. Paling tidak nanti ada CCO Argentina mau lengser ya, misalnya begitu. Yang gol nanti surak-surak, yang enggak gol diam, tapi jaga kedamaian. Begitu juga dalam pemilu, jaga kedamaian. Siapapun yang terpilih itulah pemimpin yang memang sudah saatnya memimpin, dan kita semua harus memberikan dukungan kepada hasil pilihan rakyat yang menjadi suara terbanyak. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari saya, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa meningkatkan partisipasi. Jangan sampai di sini saja ya, disampaikan pada calon mertuanya, yang punya istri pada istrinya, yang punya mbah pada mbahnya, yang punya tetangga pada tetangganya, pada semua yang semuanya sudah punya hak pilih. Jangan lupa ajak mereka untuk datang ke TPS ya. Ajak mereka untuk datang ke TPS. Kalau butuh ditonton ya ditonton ya. Yang penting bagaimana partisipasi meningkat. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Titin, sebelum beranjak ada sertifikat dari kami. Monggo Bapak Tuji. Iya, pimpinan redaksi dari Warta Promo. Monggo Pak. Tepuk tangannya mana dong? Pak, ngadep kamera Pak. Nah,